Halo semuanya, jumpa lagi di latihan soal OSN IPS SD 2025 part 2. Bagi yang mau lihat part satunya bisa dilihat di link di atas sini. Sama saya Guru Denny, mari kita mulai. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak selat. Selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera adalah ada dua kata kunci teman-teman di sini. Yang pertama, negara kepulauan. Yang kedua, selat. Negara kepulauan itu apa? Ya, betul. Negara yang banyak pulaunya dan dikelilingi oleh lautan. Indonesia termasuk negara kepulauan. Di Asia Tenggara ada Filipina juga yang negara kepulauan. Kalau selat apa teman-teman? Ya, betul. Selat itu laut kecil di antara dua pulau. Itu disebut dengan selat. Ya, ada laut kecil di tengah dua pulau. Nah, kalau selat yang memisahkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera adalah, ya betul, jawabannya adalah A, Selat Sunda. Untuk lebih jelasnya, adik-adik, teman-teman bisa lihat gambar berikut ini. Ya, boleh di-screenshot, boleh difoto, biar nanti kalau ada pertanyaan lebih bisa menjawab. Yang ditanyakan tadi adalah antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Di sini ada namanya Selat Sunda. Antara Pulau Batam, negara Singapura, di sini ada Selat Singapura. Ada Selat Malaka juga yang memisahkan Pulau Malaysia dan Pulau Sumatera. Ada Pulau Selat Madura memisahkan antara Madura dan Pulau Jawa, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dibaca-baca saja, dilihat-lihat saja. Nanti siapa tahu muncul soal seperti itu lagi, teman-teman bisa menjawabnya. Oke, next. Soal kedua. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan siapa? Yo, yang Mahapatinya itu Gajah Mada. Siapa rajanya? Nah, kalau teman-teman seperti ini kita jawab satu per satu ya teman-teman. Misalnya, Ken Arok. Ken Arok itu raja mana ya? Sepertinya bukan Raja Majapahit. Dia Raja Singosari. Ya, betul. Kalau ini Airlangga ini juga sepertinya bukan Raja Majapahit. Dia Raja Medang Kemulan, betul. Berarti dua ini jelas salah. Antara Hayam Wuruk dan Raden Wijaya ini sama-sama Raja Majapahit. Tapi siapa yang masa pemerintahan kejayaannya? Ya, betul. Jawabannya adalah Hayam Wuruk. Karena Raden Wijaya adalah pendiri. Di mana-mana kalau kerajaan baru berdiri, dia belum mencapai masa kejayaannya. Ya, oke. Ngerti? Kita lanjut soal ketiga. Faktor utama yang paling berpengaruh terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat adalah paling berpengaruh, teman-teman. A. Kemajuan teknologi. B. Menurunnya angka kelahiran. C. Stabilitas politik. D. Keengganan masyarakat menerima perubahan. Semua ini, teman-teman, adalah faktor yang berpengaruh terjadinya perubahan. Tapi yang paling berpengaruh adalah, ya betul, kemajuan teknologi. Contohnya yang terbaru adalah kemajuan AI. Sekarang masyarakat berubah, semuanya pakai AI, semuanya enggak seperti dulu lagi. Nah, perubahan sosial itu dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal. Kalau internal itu perubahan penduduk, penemuan baru, konflik. Ya, konflik juga bisa menyebabkan perubahan sosial. Kalau yang eksternal seperti perubahan alam, pengaruh budaya lain, peperangan, dan kemajuan teknologi. Oke, boleh difoto, boleh di screenshot, boleh dicatat. Kalau kemajuan teknologi itu dari luar apa dalam? Betul, dari luar. Kalau ini keengganan masyarakat menerima perubahan ini dari dalam. Tapi kalau dia enggan, nggak mau, maka tidak terjadi perubahan. Tapi kalau dia terbuka,
maka dia mudah berubah. Menurunnya angka kelahiran ini dari dalam. Ini juga perubahan sosial, cuma dia bukan faktor utama. Oke, kita lanjut. Nomor 4. Kalau teman-teman benar sampai soal nomor 3 ini, silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan juga boleh di kolom komentar. Nanti Guru Denny jawab. Kita lanjut. Nomor 4. Dalam ekonomi, kegiatan menjual barang ke luar negeri disebut sangat mudah ya teman-teman. Ini masih sangat mudah. Kalau susah nanti part 3, part 4 seperti itu. Jawabannya ya betul, ekspor. Ekspor itu berarti menjual barang ke luar negeri. Kalau membeli barang dari luar negeri, impor. Kalau konsumsi itu memakai barang dan jasa. Ya, tidak harus memakan ya, memakai. Misalnya kita menggunakan ojek, itu termasuk kegiatan konsumsi. Kalau produksi, menghasilkan barang atau jasa. Oke, siapa yang betul? Silakan di like. Nomor 5. Pancasila sebagai dasar negara yang memiliki 5 sila. Sila yang mencerminkan nilai gotong royong dalam masyarakat adalah, ya betul, jawabannya D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, kalau sila pertama itu ketuhanan ya, tentang agama. Yang ketiga tentang persatuan. Yang keempat tentang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, saat ini latihan soal dari Guru Denny cukup sekian dulu ya. Jangan lupa untuk menyaksikan part selanjutnya. Jadi silakan di-subscribe supaya kamu lolos OSN IPS SD untuk yang pertama kalinya. Guru Denny undur diri. Assalamualaikum.